Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello to all of Akal One. How is it going? Gimana kabar kalian hari ini? I hope you all fine and stay positive and stay healthy ya, jaga kesehatan. Dan Ibu harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Semangat berprogres, semangat menuntut ilmu, okay? And what we are going to learn today? Apa pembahasan kita pada kali ini? Just to remind you all, in the previous meeting we have discussed about offering help, and today learning is about application letter. What is application letter? Dalam bahasa, application letter adalah surat lamaran pekerjaan. Okay, so in this material it is useful for you in the future, akan berguna untuk kalian di masa yang akan datang. Materi pada kali ini. Okay, are you ready? Let's get started. Okay, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang part of job application letter. Jadi bagian dari job application letter itu sendiri adalah yang pertama, the first one is application letter atau surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Ya, sometimes people know application letter as cover letters. Jadi sama ya, application letter and cover letter. And the second one is resume. Okay? And what is application letter? Apa sih application letter? An application letter is a formal letter written to apply for a job. Yeah. An application letter is an important information and includes reasons for applying for the position. Jadi adalah application letter adalah surat formal ya, yang ditujukan untuk melamar pekerjaan pastinya, dan biasanya berisikan tentang informasi penting kalian atau yang melamar pekerjaan dan alasan kenapa melamar di posisi tersebut. Okay, and next one is resume. Resume is to complete your application letter. Jadi resume ini adalah pelengkap surat lamaran pekerjaan kalian. And what is resume itself? Resume is a written compilation of your education, work experience, credentials, and accomplishment, which is used to apply for a job. Ya, jadi terdiri dari your educational background, latar belakang pendidikan, your work experience if you have pengalaman pekerjaan, and then your personal skills. Jadi skill apa yang kalian punya, kemampuan apa yang kalian punya, and then prestasi apa yang kalian punya biasanya terdapat pada resume ini. And it is usually one big document in the form of list, so you have to write it briefly. Biasanya terdiri dari satu halaman saja resume ini dalam bentuk list, dan kalian harus menuliskannya secara singkat ya, secara rangkuman dari pengalaman kerja kalian, dari latar belakang pendidikan kalian, dan your skills atau kemampuan kalian. Okay, in this video I will explain to you about application letter first. Ya, jadi di sini Ibu akan fokuskan pada application letternya terlebih dahulu. And before we go on to the next explanation, I ask you to open your book page 73. Jadi untuk kita bisa belajar bersama, kalian buka buku kalian halaman 73. Okay, have you opened your book page 73? Mari kita bahas bersama. Your application letter
must contain. The first one is the sender's address. Ya, seperti yang kalian bisa lihat. As you can read on your book. Ya, di situ ada yang pertama, bagian pertama adalah the sender's address atau alamat kontak si pelamar pekerjaan, si penulis surat ini. Ya. Dalam bagian ini harus terdiri dari pertama name, kedua your address, second one is your address, third one is your telephone number, the fourth one is your email address. Yeah. And next is date atau tanggal. Dalam buku kalian tertulis February 15, 20, and 18. Ya, penulisan tanggal tersebut itu merupakan British style atau style Inggris ya, untuk penulisan tanggal stylenya Inggris. Dan ibu akan beri contoh. Lihat di sini ada American style, di mana penulisannya seperti kita, yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Ya, jadi kalian bisa menggunakan salah satu dari kedua jenis penulisan tanggal ini. And next is yang bagian ketiga adalah the address atau employer's address. Jadi di situ adalah alamat dari si pemberi pekerjaan. Oke. Seperti yang bisa kalian lihat di buku, yang pertama itu menunjukkan employer's name atau nama dari si pemberi pekerjaan. Yang kedua adalah job title-nya. And the third one is company's name, ya. And the last one is company address. Okay, you got the idea? Go on to the next part is salutation or greeting, ya. Jadi di dalam salutation ini you can use yang pertama seperti yang dalam buku kalian, Dear Mr. Smith. Don't forget to use comma on the back of salutation. Jadi di situ jika kalian tahu nama si pemberi pekerjaan ini dan itu laki-laki, jadi menggunakan Mr. Dan kalau perempuan menggunakan Dear Mrs. For example Angela, koma. Dan bagaimana jika kalian tidak tahu nama dari informasi data diri dari si pemberi pekerjaan ini, kalian bisa menggunakan Dear Sir, koma, Dear Madam, koma. Dear Sir itu untuk laki-laki, Dear Madam untuk perempuan. Dan jika kalian tidak tahu si pemberi pekerjaan ini laki-laki atau perempuan, kalian bisa menggunakan Dear Sir or Madam, koma. Dan jika itu perempuan, jika si pemberi pekerjaan ini adalah perempuan dan kalian tidak tahu she's married or single one, you can use Dear Miss MS titik and name, koma. Dear Miss Tina, for example, koma. You got the idea? Ya, sekarang kita sudah masuk ke opening paragraph. In opening paragraph, you have to state your intention and bring yourself to the attention of the reader in order to make clear what job you are applying for. And the second one is you get the job, where you get the job vacancies from. Jadi dua hal ini bisa kalian tuliskan dalam opening paragraph, dan dua hal ini adalah yang mengindikasi jika itu adalah paragraf tersebut adalah opening paragraph. Kita masuk ke contoh langsung. Dalam buku kalian, poin pertama adalah nyatakan posisi apa yang ingin kalian lamar, yang ingin dilamar ya. Jadi si penulis menyebutkan posisi programmer sebagai bidang yang ingin dia lamar di perusahaan tersebut. Dan poin kedua adalah dari mana mendapatkan informasi lowongan pekerjaan tersebut. Dia menyebutkan dari iklan di Times Union. Dan jangan lupa opening paragraph itu menuntun pembaca ke paragraf selanjutnya, ke bagian application letter
selanjutnya yaitu body of letter or content. Jadi di sini adalah bagian body of letter ini ajang kalian untuk mempromosikan diri kalian, why you deserve an invitation to interview and the job. Jadi apa sih yang membuat kalian layak untuk dipanggil interview dan menerima job ini? You can mention your education, pendidikan kalian, atau work experience, pengalaman kerja, ability to work with others on and or alone, kemampuan bekerja dalam tim atau sendiri, interest in your field, ketertarikan dalam bidang yang kalian lamar, atau interest in the company, atau ketertarikan pada perusahaannya. Dan terakhir itu responsibilities in previous position. Jadi tanggung jawab apa yang pernah kalian lakukan, pekerjaan apa yang pernah kalian lakukan di posisi sebelumnya. Hal-hal ini adalah yang mendukung promosi diri kalian. Kalian bisa sebutkan hal tersebut. Dan di sini adalah contoh di buku kalian. Si penulis menunjukkan pencapaian apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Apa yang pernah dia lakukan? Ini dia cantumkan 3 hal ini. Yang pastinya relate dengan posisi yang dia lamar, yaitu programmer. Terlebih lagi, dia adalah lulusan BS, di mana dia menguasai computer programming. Jadi ini semakin membuat dia menjadi strong candidate. Ya, dia mempromosikan dirinya. Si penulis mempromosikan dirinya jika dia mempunyai pengalaman kerja dan education dalam bidang pemrograman juga, sehingga dia layak untuk dipilih menjadi karyawan di sana. Dan selanjutnya adalah closing paragraph. Use closing paragraph to ensure action from the reader. Jadi kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat ini, di mana ini adalah kalimat pengharapan supaya si pemberi pekerjaan menindaklanjuti surat dari kalian. Ya. From this all, my favorite one is this one. I look forward to hearing from you at your earliest convenience. Jadi ini ibaratnya jika bahasa Jawa itu terdengar ngajeni ya, sounds polite, sopan juga. Jadi si penulis meminta si pemberi pekerjaan supaya menindaklanjuti suratnya dalam waktu yang dirasa nyaman oleh si pemberi pekerjaan, begitu ya kira-kira. Tapi kalian tetap bisa menggunakan selebihnya yang lainnya. Kita langsung masuk ke contoh. Oh ya, dan closing paragraph. Dalam closing paragraph you can write about ask for an interview appointment time, atau waktu janjian untuk interview bisa kalian tanyakan di closing paragraph, atau show your pleasure come to the company, kesediaan kalian untuk datang ke perusahaan tersebut kalian juga bisa nyatakan di closing paragraph, telephone and email address, and then don't forget to thank to the employers. Ya, dalam contoh buku kalian, di sini dia dalam closing paragraphnya menyebutkan telepon and email address. Ya, walaupun di senders address yang di bagian atas tadi, bagian pertama itu dia sudah menyebutkan email dan telepon, tapi di bagian closing paragraph bisa juga untuk menyebutkannya lagi. Dan dia berterima kasih kepada si pemberi pekerjaan. Dan ini yang tadi Ibu maksudkan, kalimat close paragraph, closing paragraph kalimatnya itu menggunakan I look forward to speaking with you about this employment opportunity. Jadi ini kalimat pengharapan supaya ada tindak lanjut dari si pemberi pekerjaan. Saya menunggu untuk berbicara pada Anda, pada si pemberi pekerjaan tentang kesempatan ini. Ya, begitu. Kalian juga harus, jika kalian membuat surat lamaran pekerjaan, kalian juga menyertakan ini. And then masuk ke tahap terakhir, yaitu enclosure. Enclosure consists of closing and signature. Dalam buku kalian, closing menggunakan
yours sincerely, ya. Tapi sebenarnya ada banyak ungkapan closing yang bisa kalian gunakan yang ada ya di sini. Dan don't forget to gunakan signature atau tanda tangan, harus ada tanda tangan dan nama lengkap. Dan Ibu ingin menjelaskan dalam closing, kenapa dalam buku kalian menggunakan yours sincerely, karena dalam salutation di buku kalian, si penulis menyebutkan nama dari si pemberi pekerjaan. Jadi jika kalian menyebutkan nama dari si pemberi pekerjaan, kalian bisa menggunakan closingnya yours sincerely atau selanjutnya. Dan jika kalian dalam salutation kalian tidak memberi nama atau kalian menggunakan dear sir or dear madam, kalian bisa menggunakan closingnya yours faithfully. You got the idea? Okay, that's all of my explanation. I hope this video make your understanding about application letter clear, ya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Okay, see you on the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.